Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marjuki, NIM 211920957, Program Studi Manajemen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 19 November Kolaka. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas saya Bahasa Indonesia, karya tulis ilmiah yang berjudul Pemanfaatan Kembali Sampah. Pengertian sampah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat dikelola tepat. Tetapi sampah bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap hasil dari pembusukan sampah organik yang cepat. Sampah anorganik adalah sampah yang mudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Jenis-jenis sampah organik. Berdasarkan jenisnya, sampah organik dapat digolongkan menjadi dua, antara lain sampah organik dan sampah anorganik. 1. Sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Sampah organik basah contohnya adalah sisa sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang, dan sejenisnya. 2. Sampah organik kering. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contoh, sampah organik misalnya kayu, pohon kayu, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. Contoh sampah organik. Contoh dari sampah organik adalah nasi, kulit buah, dan sayur busuk, ampas teh atau kopi, bangkai hewan, dan kotoran hewan atau kotoran manusia. Contoh sampah anorganik. Contoh dari sampah anorganik adalah plastik atau botol, kaleng minuman, kresek, ban bekas, besi, kabel, barang elektronik, bohlam lampu, dan plastik. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi dapat kita manfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Manfaat sampah organik dan anorganik. Masing sampah bila berniat untuk mengelola pasti bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat. Lihat saja contoh pemanfaatan sampah organik dan anorganik berikut ini. Manfaat sampah organik. Sampah organik memiliki banyak manfaat. Ini bisa menjadi sumber pemasukan bila diolah yang bermanfaat, bahkan dapat meminimalisir banyak sampah di tempat pembuangan akhir. Berikut manfaat sampah organik yang dapat kita coba. 1. Sampah organik untuk kompas atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi suatu berguna, antara lain kompos. Pengolahan sampah organik untuk kompos tidaklah terlalu sulit. 2. Untuk tambahan pakan ternak. Mungkin yang kita tahu sampah organik hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau. Tapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan.
3. Sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. GAK percaya bahwa sampah organik dapat digunakan sebagai sumber listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan tahu digunakan sebagai bahan utama. Sampah adalah suatu bahan yang telah dibuang atau tidak terpakai lagi oleh pemiliknya. Manfaat sampah anorganik. Manfaat sampah anorganik yang bisa kita manfaatkan adalah dengan membuat kerajinan dari sampah atau limbah tersebut. Misalnya sampah plastik dapat dibuat tas, taplak meja makan, dan pernak-pernik. Kesimpulan, sampah memang tidak terlepas dari kehidupan manusia dan seringkali menimbulkan masalah. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada solusi. Untuk hal itu, ada banyak cara untuk memanfaatkan sampah, bahkan mengubahnya menjadi sumber penghasilan. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.